Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, Jakarta. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Brit Noah, artinya perjanjian Noah. Dalam bahasa Ibrani dieja Bet Res Yud Tav, dibaca Brit, artinya perjanjian. Kemudian Nun Het, dibaca Noah, artinya perhentian. Noah, sebuah nama. Brit Noah, perjanjian Noah. Kejadian 9 ayat 9 sampai 11. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku, Briti, dengan kalian dan dengan keturunan kalian, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Silakan dibahas, Pak. Ya, Elohim berbicara kepada Noah tentang perjanjian yang dibuatnya dengan Noah dan segala keturunannya, bahwa tidak akan ada lagi air bah yang pernah terjadi pada zaman Noah. Dan ini kita lihat juga di dalam kitab Wahyu yang berbicara tentang malapetaka di akhir zaman. Tidak ada indikasi apapun tentang air bah. Jadi Tuhan itu memegang ucapan yang disampaikan di dalam Torah. Di dalam akhir zaman kita bisa lihat ada api, tetapi tidak pernah ada air bah. Apakah air bah ini mencakup daerah yang luas atau hanya di Timur Tengah sekitar tempat Noah tinggal? Berbagai kitab kuno non-biblikal juga mencatat kisah air bah. Sebagai contoh, naskah Astrahasis, sejarah Babilonia tentang air bah, mencatat peristiwa ini dalam 370 baris. Naskah Gilgamesh dari Sumeria mencatat air bah dalam 200 baris. Sementara Torah dalam kitab Kejadian hanya menulis 120 baris. Sejarawan Aztec Ixtlilxochitl menulis dunia pertama berusia 1716 tahun sebelum dihancurkan air bah. Ini hanya berbeda 60 tahun dari perhitungan usia manusia di Alkitab. Huruf Tiongkok untuk kapal besar merupakan kombinasi angka 8 dan mulut. Ini merujuk kepada Nuh beserta 3 orang anaknya, Shem, Ham, dan Yafet, beserta istri masing-masing, yang selamat dari air bah, 8 orang. Suku Hottentot di Afrika Selatan percaya mereka adalah keturunan dari Noah. Cerita rakyat Hawaii mengakui adanya air bah, dan hanya Nu'u dan keluarganya yang selamat. Banyak budaya di bumi ini mengakui adanya air bah yang tercatat di dalam kitab Kejadian. Benar sekali. Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang perjanjian Nuh ini? Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak, seperti kontrak di zaman sekarang. Dalam hal ini, Tuhan dan Noah yang mewakili umat manusia. Untuk memulai zaman baru, Tuhan membuat brit, perjanjian, dengan para penyintas air bah
dalam Kejadian 9 ayat 11-13. Tiap perjanjian dalam Alkitab ada tandanya, bukan hanya bicara saja. Ini penting untuk mengingatkan kedua belah pihak. Ini tertulis di dalam Torah Kejadian 9 ayat 11, maksud saya ayat 12-13. Dan Elohim berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Tanda ini adalah pelangi, rainbow, yang sering muncul sesudah hujan ketika cuaca menjadi cerah kembali. Ini penting dipahami oleh pembaca Alkitab abad 21 yang umumnya kurang memperhatikan unsur-unsur Brit atau perjanjian di Timur Tengah kuno. Bila kita membaca dengan cermat, isi perjanjian Nuh tertulis di dalam Kejadian 9 ayat 1-7. Intinya ada 4 butir. 1. Beranak cuculah. Ayat 9 ayat 1. Pasal 9 ayat 1. Ini mengulangi perintah kepada Adam dan Hawa. Karena Nuh dan keluarga merupakan permulaan baru manusia. Kita semua berasal dari Adam dan Hawa melalui Noah yang terbagi menjadi 3 jalur. Sem, Ham, dan Yafet. Sem melalui Abraham, Ishak, dan Yakub menurunkan bangsa Israel. Juga ada cabang kepada bangsa-bangsa di Timur Tengah dan Asia. Ham menurunkan bangsa-bangsa di Afrika, termasuk Mesir. Yafet menurunkan bangsa-bangsa di Eropa. Ini hanya garis besar saja. Yang kedua, semua yang bergerak dan tak bergerak boleh dimakan. 9 ayat 3. Daging yang mengandung darah jangan dimakan. 9 ayat 4. Ini berbeda dengan perjanjian Adam sebelumnya yang hanya memberi biji-bijian untuk dimakan manusia. Kejadian 1 ayat 29. Jadi sesudah air bah, Tuhan mengizinkan manusia makan daging binatang. Semua yang bergerak boleh dimakan. Apakah ini termasuk babi dan kelinci? Ya, boleh. Perjanjian Nuh berlaku bagi manusia pada umumnya. Lalu bagaimana dengan makan daging dengan darahnya yang dikatakan untuk memberi rasa gurih? Nah, ini lain lagi. Jelas sekali makan darah dilarang dalam perjanjian Noah. Bagi orang yang memakai perjanjian Noah sebagai basis cara makannya, babi boleh, namun darah dilarang untuk dimakan. Sekali lagi, bagi orang yang memakai perjanjian Nuh sebagai basis cara makannya, babi boleh, namun darah dilarang untuk dimakan. Kita ikuti saja teks tertulisnya untuk menghindari ajaran tebang pilih. Yang ketiga, nyawa ganti nyawa, 9 ayat 6. Ini larangan membunuh, setara dengan jangan membunuh. Yang keempat, nyawa ganti nyawa, pembunuh akan dihukum mati. Kejadian 9 ayat 6. Ini persetujuan bahwa orang yang membunuh manusia akan dijatuhi hukuman mati. Tentang masalah makan daging, bukankah Paulus mengatakan makanan tidak menentukan masuk surga? Misalnya dalam Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Elohim, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jelas, tidak ada keraguan untuk hal itu. Penulisnya, Rasul Paulus adalah Rabi Farisi yang paham Torah. Namun perjanjian Nuh dimaksudkan untuk mengatur cara hidup manusia di bumi, dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan untuk masuk surga. Jadi, tak makan darah adalah aturan untuk hidup di bumi ini. Para rabi Yahudi juga menyusun 7 hukum Nuh. Bagaimana ini dapat dijelaskan? Ya, hukum Nuh yang dibuat para rabi merupakan bagian dari Torah lisan, pengembangan 4 butir perjanjian Nuh yang tercatat di dalam Kejadian pasal 9. Hukum ini dimaksudkan untuk diterapkan bagi bangsa-bangsa, bukan untuk lingkungan orang Yahudi. Dengan memperhatikan generasi bangsa-bangsa sebelum Nuh sebagai bagian Torah lisan, para rabi melengkapi 4 butir perjanjian Nuh yang tertulis dalam Torah menjadi 7 butir
yang disebut hukum Nuh, Noahide Law. 7 hukum Nuh secara tradisional adalah: 1. Jangan menyangkal Tuhan. 2. Jangan menghujat Tuhan. 3. Jangan membunuh. 4. Jangan berhubungan seksual yang tidak patut. 5. Jangan mencuri. 6. Jangan makan binatang hidup, daging dengan darahnya. 7. Bentuklah sistem hukum atau pengadilan untuk menjaga ketaatan akan hukum. Kita lihat rumusannya masih sangat umum, sehingga perlu mendapatkan rincian agar dapat menjadi dasar pengadilan yang diperintahkan. Apakah 7 hukum Nuh ini berlaku bagi bangsa Israel juga? Singkatnya, tidak. Secara ragawi, seluruh umat manusia termasuk bangsa Israel merupakan keturunan Nuh dan dapat disebut Bnei Noah, anak-anak Nuh. Namun, Israel sebagai keturunan Abraham mempunyai perjanjian tersendiri. Karena sesudah Nuh, Adonai Elohim membuat perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub serta keturunan mereka, yaitu bangsa Israel. Kemudian perjanjian Abraham dirinci dengan perjanjian Sinai. Akibatnya Israel memegang perjanjian yang khusus, yaitu perjanjian Abraham dan perjanjian Sinai. Apa keistimewaan kedua perjanjian itu dibandingkan dengan perjanjian Nuh? Perjanjian Abraham dan perjanjian Sinai mengandung janji mesianik di dalamnya. Ini tidak terdapat dalam perjanjian umum sebelumnya. Janji mesianik kemudian diperjelas dalam perjanjian David dan perjanjian yang diperbaharui. Bagaimana dengan bangsa-bangsa yang percaya kepada Yesua sebagai Mesias? Apakah mengikuti bangsa-bangsa yang disebut Bani Nuh atau mengikuti perjanjian Israel? Ini pertanyaan strategis. 7 hukum Nuh ditujukan untuk bangsa-bangsa secara umum. Namun, itu bukan untuk bangsa-bangsa yang percaya kepada Yesua HaMasyiah, Mesias Israel, dan juga Mesias bagi seluruh dunia. Para rasul di abad pertama menghubungkan bangsa-bangsa yang percaya kepada Yesua terhadap Torah yang dipegang oleh Israel. Bagaimana hal ini dapat dijelaskan? Atas perintah Yesua Sang Mesias, para rasul Yahudi diamanatkan untuk memuridkan bangsa-bangsa. Ketika bangsa-bangsa datang dan menjadi percaya, banyak orang Yahudi belum tahu bagaimana cara memperlakukan mereka. Ada yang mengatakan bangsa-bangsa harus masuk ke agama Yahudi dengan tanda sunat. Kisah 15 ayat 1. Pro kontra pun terjadi. Untuk mengambil kata sepakat, diselenggarakanlah sidang atau konsili rasuli pertama di Yerusalem yang tercatat dalam Kisah Rasul pasal 15. Hasil konsili dirumuskan oleh Yakov, saudara Yesua, sebagai pimpinan, sebagai berikut dalam Kisah 15 ayat 19-21. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Elohim. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, Torah Moshe diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang, Torah itu dibacakan tiap-tiap hari Syabat di rumah-rumah ibadat atau sinagoga. Jadi, bagi bangsa-bangsa yang percaya, sebagai tanda awal, diminta segera melakukan 4 hal, yaitu 1. Menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala. 2. Dari percabulan. 3. Dari daging binatang yang mati dicekik. Dan 4. Dari darah. Bukankah ini mirip seperti hukum Nuh Rabbinik? Boleh disebut mirip, tetapi bila dicermati berbeda ternyata. Yang tepat ini sesungguhnya diekstrak dari Imamat pasal 17, 18, dan 19 yang berlaku bagi bangsa Yahudi. Larangan makan darah terdapat dalam Imamat 17 ayat 12. Baik bagi orang Israel maupun orang asing atau ger yang ada di lingkungan Israel. Tidak diperkenankan makan darah. Konsili Yerusalem menegaskan hal ini, maksudnya agar orang percaya bangsa-bangsa dapat diterima oleh murid-murid Yahudi Yesua yang tetap memegang gaya hidup Torah. Menjauhkan diri dari percabulan dimaksudkan untuk menghindari gaya hidup tak senonoh dalam agama lama Greko-Roman.
dan memelihara kehidupan kudus sebagai umat Tuhan. Ini dari Imamat 18 ayat 20-23. Menjauhi berhala, termasuk makanan yang tercemar berhala. Imamat 19 ayat 2. Apakah gaya hidup orang percaya pada Yesua non-Yehudi hanya dibatasi oleh 4 ketetapan itu saja? Ada sementara orang Kristen memahami hasil konsili Yerusalem di Kisah 15 ini seperti itu. Orang percaya non-Yahudi hanya diminta 4 hal itu, selebihnya bebas merdeka. Hal ini diakibatkan karena kurang cermat membaca Alkitab. Dalam Kisah 15 ayat 21, hasil konsili ditutup dengan kalimat, sebab sejak zaman dahulu Torah Mose diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang Torah itu dibacakan tiap-tiap hari Syabat di sinagoga-sinagoga, plural. Ini artinya segala sesuatu selanjutnya akan diajarkan dari Torah dengan mengikuti ibadah di sinagoga Yahudi setiap hari Sabat. Ini untuk bangsa-bangsa. Jadi mereka mengikuti ibadah di sinagoga setiap hari Sabat. Nah, saat itu belum ada ibadah Minggu. Belum ada juga gereja bangsa-bangsa. Penutup hasil konsili Yerusalem pada Kisah 15 ayat 21 ada paralelnya dengan naskah proklamasi RI 17 Agustus 1945. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pernyataan ini ditutup dengan kalimat, perhatikan, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Artinya apa? Artinya proklamasi kemerdekaan itu masih harus diikuti dengan hal-hal selanjutnya. Sama seperti itu, 4 tanda untuk bergabung dengan komunitas Yahudi percaya di bumi ini masih harus diikuti dengan kesetiaan belajar Torah setiap hari Sabat di sinagoga. Di sini kita lihat dengan jelas bahwa para rasul menghubungkan orang percaya non-Yahudi dengan Torah dan komunitas Yahudi yang menerima mereka dalam komunitas Torah mereka. Ini dipahami oleh Rabi Saul Paulus yang menulis bahwa bangsa-bangsa bagaikan carang zaitun liar yang ditempelkan, dientenkan kepada pohon zaitun sejati Israel. Roma 11 ayat 17. Bangsa-bangsa yang percaya diintegrasikan kepada Israel sebagai umat perjanjian. Bangsa-bangsa yang percaya Yesua tetap bangsa-bangsa, tidak perlu proselit dengan tanda sunat yang merupakan tanda bagi keturunan jasmani Abraham saja. Namun bangsa-bangsa percaya non-Yahudi perlu belajar Torah dan melakukannya sesuai kapasitas mereka sebagai bangsa-bangsa, bukan sebagai bangsa Yahudi. Misalnya, merayakan hari raya Alkitabiah sesuai kapasitas mereka sebagai pendatang baru. Orang percaya non-Yahudi yang mau mengikuti aturan makan Imamat pasal 11 dengan tidak makan babi dan udang diperbolehkan. You are welcome, bukan agar disangka Yahudi, tetapi untuk ketaatan yang dapat berdampak pada kesehatan kita di bumi ini. Saat ini para rabi yang belum percaya Yesua mempromosikan gerakan Bani Nuh atau Bnei Noah dengan menjalankan program 7 hukum Nuh di berbagai negara termasuk Indonesia. Bagaimana hubungan orang percaya Yesua bangsa-bangsa dengan gerakan tersebut? Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Orang Mesianik bangsa-bangsa melihat gerakan Bani Nuh atau Bnei Noah sebagai satu kemunduran. Mengapa demikian? Pertama, kita sudah percaya Yesua, Yesus Kristus sebagai Mesias Yahudi dan bangsa-bangsa juga. Sementara Bani Nuh tidak mengenal Mesias secara langsung dalam ajarannya. Mesias secara khusus dijanjikan kepada Israel. Bani Nuh tidak memiliki janji itu karena mereka berada di luar Israel. Kedua, Bani Nuh hanya belajar 7 hukum Nuh dari Torah lisan, bukan dari Torah tertulis Mose. Sebaliknya, Mesianik sudah
belajar Torah tertulis Mose. Ketiga, dari segi persekutuan dengan orang Yahudi percaya, Mesianik non-Yahudi diterima sebagai saudara dalam Mesias. Sementara Bani Nuh tetap terpisah di luar komunitas Yahudi. Jelas, posisi Mesianik sebagai Bnei Abraham secara iman lebih unggul ketimbang Bnei Noah. Semuanya ini karena Yesua Sang Mesias mengasihi segala bangsa, bahkan sampai menyerahkan nyawanya bagi keampunan dosa manusia. Wah, materi yang sangat informatif dan luar biasa. Yesua HaMasyiah adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 15-16. Haleluya. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Mesianik Ibrani disiarkan secara live streaming di YouTube setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. Kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube untuk mengikutinya. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiyah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811910814, 0811910814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Raise a Hallelujah, Serukan Haleluya oleh Levi Stans dari Korea Selatan. Di tengah badai sekalipun aku menyerukan haleluya, semakin lama semakin kuat. Kalian akan mendengar pujianku bak auman. Dari debu muncul pengharapan. Maut dikalahkan, Sang Raja Mesias hidup. Amin. Dari debu muncul pengharapan. Maut dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Mesias Yesua. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom. Presence of my enemies, I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee.
I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Long from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Lord, as we give you praise tonight, we know that you will be being thrown. You're worthy of praise in this room, God. You're worthy to be praised by this city, God. You're worthy to be praised by this nation, God. You're worthy of it all, Jesus. Sing a little louder, 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 sing a little louder. sing a little louder, In the presence of my enemies, sing a little louder, louder than the unbelief. sing a little louder, My weapon is a melody. sing a little louder, Heaven comes to fight for me. sing a little louder, In the presence of my enemies, sing a little louder.